Toko saya mengalami penurunan di bulan ini. 5 bulan terakhir ini, kondisi di negara Indonesia itu perekonomiannya mengalami deflasi. Supply-nya banyak, tapi yang mau beli sedikit. Halo teman-teman semua, ini ada pertanyaan dari salah satu subscriber. Kok Deddy, apakah Shopee saat ini lagi turun ya daya belanjanya? Soalnya toko saya mengalami penurunan di bulan ini 10-10, juga nggak sebagus di 99. Biasanya kan di akhir tahun kita biasanya trennya untuk naik, tapi di tahun ini agak sedikit unik, trennya selalu mengalami penurunan. Jadi saya akan menjelaskan kepada teman-teman bahwa sebetulnya bukan cuma di Shopee saja yang mengalami penurunan, tapi kita ini adalah kondisi di mana memang kondisi globalnya mengalami penurunan. Nah, kenapa saya bisa ngomong gitu? Sebetulnya ini bukan berita baru yang sudah ini, tapi kita bisa dapatkan ini di data-data berita-berita portal berita nasional ya. Yang pertama tentu aja, masalah yang biasanya mengakibatkan ini adalah teman-teman sudah tahu kondisi bahwa dalam 5 bulan terakhir, ya, 5 bulan terakhir ini, kondisi di negara Indonesia itu perekonomiannya mengalami deflasi, ya, selama 5 bulan berturut-turut dari bulan apa itu sampai September kemarin. Artinya ini kondisi sebetulnya harga-harga yang dimaksud dengan deflasi itu adalah kondisi di mana harga-harga barang itu justru mengalami penurunan. Berbeda sama inflasi. Kalau inflasi itu harga barang mengalami peningkatan. Nah, sebetulnya hal-hal seperti ini, deflasi sama inflasi, ini bisa dipengaruhi oleh, bisa dibilang kayak supply and demand ya. Kenapa terjadi inflasi, harga barang naik, itu biasanya karena supply-nya sedikit, tapi demand-nya tinggi. Yang nyari barangnya banyak sehingga harganya naik. Sementara deflasi ini kebalikannya. Deflasi ini harga mengalami penurunan, itu biasanya dikarenakan apa? Supply-nya banyak, tapi yang mau beli sedikit. Sehingga akhirnya para penjual itu mulai koreksi harga ya, banding harga. Artinya apa? Daya beli masyarakatnya turun. Ya, orang-orang nggak mau beli, menahan dananya atau dikarenakan faktor-faktor lain. Nah, faktor berikutnya itu, kenapa sekarang kita merasakan bahwa penjualan itu memang agak susah banget naiknya, ada di faktor kedua ini. Faktor kedua ini adalah salah satu data dari BPS ya, Badan Pusat Statistik di Indonesia, yang menunjukkan bahwa masyarakat kelas menengah itu mengalami penurunan. Ini masyarakat kelas menengah kita dari data sebelumnya ada di angka 57 juta jiwa, sekarang turun menjadi 47 juta. Artinya ada penurunan sebanyak sekitar 10 juta jiwa orang-orang yang berada di kelas menengah. Ya, kelas menengah ini apa? Kelas menengah ini orang-orang yang memiliki pendapatan ya. Datanya agak simpang siur, tapi datanya kurang lebih orang-orang yang memiliki pendapatan sekitar 2 juta sampai 10 jutaan lah, ya kurang lebih ya. Ini adalah orang-orang yang memiliki orang-orang yang bisa dibilang adalah potensi terbesar jadi customer dari bisnis online teman-teman semuanya, atau yang paling banyak menggerakkan roda ekonomi. Kalau orang-orang dengan penghasilan mungkin di atas 10 juta, orang-orang yang cukup mapan, biasanya mereka akan membeli belanja misalnya ke mall langsung gitu ya. Sementara orang-orang dengan pendapatan di bawah 2 juta, mereka akan fokus untuk menghabiskan dananya untuk kebutuhan konsumsi, seperti makanan dan lain sebagainya. Nah, kemudian orang-orang yang ada di range kemampuan kelas menengah inilah yang kemudian menjadi pasar terbesar dari bisnis online, seperti teman-teman jualan di Shopee dan lain sebagainya. Itulah akibatnya, karena diakibatkan dengan penurunan jumlah masyarakat kelas menengah yang saat ini berada di, yang dahulu ada di angka 57 juta dan saat ini 47 juta, artinya mengalami penurunan sebanyak 10 juta. Artinya pasar potensial kita turun nih. Orang-orang yang sebelumnya punya penghasilan cukup baik, sekarang mengalami penurunan, sehingga pasar potensial kita mengalami penurunan juga. Artinya barang yang tersedia di pasar itu banyak, ya. Barang yang tersedia di pasar itu sangat banyak, tapi orang yang mampu membelinya menjadi sedikit. Sehingga akhirnya mulailah terjadi banting-bantingan harga, dan yang terjadi adalah deflasi, di mana harga-harga barang semakin murah. Nah, impact dari deflasi ini sendiri, mengapa bisa deflasi? Selain karena ini, faktor ketiga juga ada, yaitu terlalu mudahnya keran impor dibuka, impor barang, ya.
Import barang terlalu mudah masuk dari luar ke Indonesia dan itu mengakibatkan barang-barang lokal menjadi terlihat mahal dan dihajar oleh barang-barang import yang kebanyakan dari Cina yang harganya murah-murah, sehingga harga barang ini mengakibatkan terjadinya deflasi. Nah, gitu teman-teman ya, beberapa faktor inilah yang memang saat ini kondisi mau tidak mau kondisi ekonomi di tempat kita tuh kita alami seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman memang lagi bertanya-tanya kenapa kok lagi lesu banget, ya memang kondisinya seperti ini. 5 bulan berturut-turut ya, Mei sampai September 2024 ini kita sangat dari data kita bisa lihat 5 bulan terakhir ini kita mengalami deflasi. Dan kemudian juga baru beberapa waktu yang lalu BPS mengeluarkan data bahwa masyarakat kelas menengah di Indonesia turun jumlahnya sebanyak 10 juta. Ini lumayan banyak loh teman-teman ya. Ini lumayan banyak. Hampir 20% ya yang turun ya. Jadi teman-teman bisa merasakan bahwa juga daya beli masyarakat memang mengalami penurunan. Ditambah lagi adanya banyak barang-barang import yang dijual di Indonesia sehingga kebanyakan UMKM lokal itu mengalami kondisi di mana mereka harus benar-benar fight untuk berjuang melawan ini. Oke, itu jawabannya dari saya teman-teman, semoga membantu. Tapi apapun yang terjadi dengan kondisi ekonomi, kita jangan pernah berhenti berjuang. Kita tetap harus berjuang terus untuk kehidupan kita. Usahakan cari cara untuk mendapatkan yang terbaik supaya kita bisa tetap survive di kondisi ekonomi seperti ini. Terima kasih, itu dari saya. Kalau kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, kalian bisa subscribe, like, comment, share juga kepada teman-teman yang lain. Terima kasih dan salam cuan.